Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal uji kompetensi keahlian Teknik Elektronika Industri Paket 1 tahun pelajaran 2020-2021. Mari kita lihat dulu bentuk soalnya. Pada paket soal ini, judul tugasnya adalah Kontrol Elektronik Menjalankan Motor DC. Pada bagian soal atau tugas bisa kita lihat yang pertama, rancang dan implementasikan sistem minimum microcontroller Atmega 8535 dan pengendalian driver motor DC. Kemudian soal yang kedua, buatlah flowchart pemrogramannya. Dan yang ketiga, buatlah algoritma pengendalian motor DC menggunakan fitur PWM dengan ketentuan. Yang pertama, switch 2 ditekan, motor berputar dengan kecepatan separuh kecepatan penuh ke kanan atau searah jarum jam. Switch ketiga yang ditekan, motor berputar dengan kecepatan separuh kecepatan penuh ke kiri atau berlawanan arah jarum jam. Sedangkan jika switch keempat kita tekan, maka motor berputar ke kanan dengan kecepatan penuh selama 5 detik. Kemudian berhenti 5 detik. Kemudian berputar kembali ke kiri dengan kecepatan penuh selama 5 detik lagi. Kemudian berhenti 5 detik dan seterusnya. Jadi untuk mengimplementasikan soal ini, kita bisa membuat rangkaiannya. Di sini untuk simulasi saya akan membuat rangkaian pengendali kecepatan motor DC ini dengan menggunakan Proteus. Nah, ini rangkaian Proteus dari pengendalian motor DC sesuai dengan paket soal tersebut. Komponen-komponen yang digunakan juga sudah sesuai. Jadi nanti di sini kita simulasikan motor DC ini sesuai dengan algoritma pemrograman pada soal tersebut. Jadi untuk menjalankan motor ini nanti kita akan memasukkan program yang kita buat dengan menggunakan software CAVR. Sesuai dengan petunjuk soal tadi, untuk yang pertama kita harus membuat flowchart-nya. Setelah flowchart kita buat, maka langkah berikutnya adalah kita membuat program di Code Vision AVR atau CAVR. Untuk mulai membuat programnya, kita bisa menggunakan software CAVR. Dalam hal ini saya menggunakan CAVR versi 2. Jika kalian menggunakan versi yang lain, silakan. Yang pada intinya adalah CAVR ini pemrogramannya sama saja. Jadi kita tunggu sejenak sampai dia terbuka. Setelah muncul halaman seperti ini, kita klik File, kemudian pilih New. Selanjutnya kita klik Project, kemudian OK. Kemudian kita pilih di sini Yes. Kemudian yakinkan kita memilih chip Atmega sesuai dengan soalnya. Kemudian kita klik OK. Jadi di sini kita akan melakukan konfigurasi timernya sesuai dengan soal, yaitu kecepatan motor itu diatur dengan menggunakan metode PWM. Langkah pertama kita atur chipnya menjadi Atmega 8535, kemudian clocknya kita menggunakan kristal 16 MHz. Kemudian kita klik tab port, pilih port B. Port B ini akan kita jadikan sebagai input nanti. Kemudian pilih port D. Port D ini sebagai output, yaitu pada bit 4 kita klik menjadi out, kemudian bit 5 kita klik menjadi out sesuai dengan soalnya. Langkah berikutnya adalah kita atur timer. Karena di soal ini port outputnya itu diletakkan pada port D, yaitu port D4 dan port D5 atau OC1B dan OC1A. Jadi di sini berarti timer yang kita gunakan adalah timer 1. Jadi kita atur timer satunya, dimana clock source-nya itu menggunakan sistem clock, yaitu clock dari osilator eksternal. Kemudian clock value kita pilih menjadi 62.500 kHz. Ini diatur karena kita menggunakan faktor timernya itu 256. Kemudian modenya kita pilih menjadi fast PWM. Kemudian output A-nya kita buat inverted. Port B-nya juga demikian. Jadi setelah pengaturan ini kita buat dengan benar, kalau sudah kita klik program, kemudian pilih generate save and exit. Nah, kita buat foldernya
Dalam hal ini saya buat di dokumen dengan folder UKK TEI 2021 update 1. Klik open, buat nama filenya UKK TEI update 1. Kita pilih save, kemudian kita buat lagi dengan file yang sama UKK TEI update 1. Kemudian pilih save. Selanjutnya kita ketik lagi file yang sama UKK TEI paket 1, terus kita pilih save juga. Oke, setelah muncul seperti ini, kita klik judul projectnya adalah kontrol elektronik menjalankan motor DC. Untuk versinya kita buat aja 00. Ini tanggal, kemudian authornya kita buat nama kita sendiri, company-nya kita buat 12 TEI SMK N2 tebing tinggi, komennya UKK TEI paket 1 2021. Oke, ini kita biarkan saja sesuai dengan pengaturan kita tadi, yaitu menggunakan chipnya yang kita pilih Atmega 8535, kemudian frekuensi clocknya 16 MHz. Nah, jadi di sini pada file header include Mega 8535 kita enter, kita buat lagi file headernya include karena dia menggunakan ada waktu, ada delaynya 5 detik, maka kita buat di sini file header include delay .h. Di sini pada bagian deklarasi variabel global, kita buat inisialisasi variabel yang akan kita gunakan, yaitu define variabel switch 2, itu kita jadikan sebagai port input, yaitu di pin B titik 0 ya, sesuai dengan soal ini. Switch 2 dihubungkan ke port B0, kemudian switch 3 dihubungkan ke port B1, kemudian switch 4 dihubungkan ke port B2. Jadi kita atur ini tadi switch 2 di pin B0, kemudian kita buat variabelnya lagi switch 3 pin B titik 1, kemudian variabel switch 4 pin B titik 2. Kemudian kita buat variabel CCW, yaitu putar berlawanan arah jarum jam. Ini kita lihat di soal sebagai outputnya OC1B ya sebagai output, kemudian port D5 atau OC1A di pin 19. Nah, jadi untuk CCW nya kita buat OCR1B, kemudian define CW OCR1A. Selanjutnya kita ketik lagi variabel define on 1, kemudian variabel define of 0. Setelah variabel global ini kita buat, maka langkah berikutnya adalah kita akan mengetik program utamanya. Jadi keterangan-keterangan ini dan instruksi-instruksi ini dibiarkan saja, karena ini tadi sudah kita konfigurasi di awal. Jadi port B ini digunakan sebagai input, kemudian port D-nya kita jadikan sebagai output. Kemudian pengaturan dari PWM-nya yaitu kita menggunakan timer 1, yaitu clock yang dipakai adalah 62.500 kHz dengan mode pas PWM. OC-nya kita buat inverted ya. OC1A inverted, OC1B outputnya juga inverted. Jadi ini sudah terkonfigurasi dan nilai TCCR1A itu adalah F1 dan TCCR1B bernilai 0C. Ini kita biarkan saja karena sudah kita konfigurasi tadi. Berikutnya kita ketikkan program utamanya di bagian ini, yaitu if buka kurung switch 2
sama dengan 0, tutup kurung, kita beri keterangan garis miring 2 kali, modi CW, putar ke kanan, kemudian buka kurung kurawal, enter lagi supaya lebih rapi, CW sama dengan 128. Ini kita atur yaitu motor berputar ke kanan separuh kecepatan penuh. Kecepatan penuhnya tadi yaitu 255. Ini datisikalnya ini yaitu sebesar 50% dari kecepatan penuh. Kemudian kita enter, kita ketik CCW sama dengan off, titik koma, tutup kurung kurawal, enter, if switch 3 sama dengan 0, tutup kurung, ini mode CCW berlawanan arah jarum jam, enter, buka kurung kurawal, enter lagi, CW sama dengan off, titik koma, ini kita beri komentar, motor berputar ke kiri separuh kecepatan 255 atau datisikalnya sama dengan 50%. Enter, CCW sama dengan 128 ya, 50% dari 255 yaitu 128. Oke, setelah itu kita enter, kita tutup kurung kurawal, enter lagi, if switch 4 sama dengan 0, tutup kurung. Oke, ini mode bolak-balik. Dan kita enter, buka kurung kurawal, supaya di sini ada pengulangan secara terus-menerus. Nanti dia berputar ke kanan selama 5 detik dengan kecepatan penuh, berhenti 5 detik, kemudian putar ke kiri dengan kecepatan penuh 5 detik, kemudian berhenti dan kembali lagi selama tombol lain tidak ditekan. Maka pada bagian ini motor berputar bolak-balik secara terus-menerus. Jadi programnya kita buat while buka kurung 1, tutup kurung, enter, kita buat kurung kurawal, kita ketik perintahnya CW sama dengan 255, dia berputar dengan kecepatan penuh. Jadi komentarnya kita buat garis miring 2 kali, berputar ke kanan dengan kecepatan penuh 255 atau datisikalnya 100%. CCW sama dengan off, enter, kemudian kita buat delay underscore ms, buka kurung, kita buat 5 detik yaitu 5000 mikro detik. Maka di sini motor berputar 5 detik.
Oke, kita enter 2 kali, kita ketik motor berhenti nanti ya, sesuai dengan soal, berhenti 5 detik. Sorry. Komentarnya motor berhenti selama 5 detik. CCW juga off, berarti delaynya 5000 mikrodetik, sorry 5000 milidetik. Oke, kita enter 2 kali, CW sama dengan off, titik koma, kita beri komentar, ini motor berputar berlawanan arah, yaitu ke kiri dengan kecepatan penuh. Detik sekiannya 100%. Kemudian kita klik delay underscore ms 5000, koma. Ini komentarnya motor berputar 5 detik. Oke, berikutnya CW kita buat off. Nah, di sini nanti motor kembali berhenti. Motor berhenti selama 5 detik. CCW juga off. Kemudian kita buat delaynya 5000. Oke, kita tutup kurung kurawal bagian pengulangan ini. Kemudian ini kita juga tutup kurung kurawal untuk subprogram ini. Kemudian ini kurung kurawal bagian ini. Terus kita enter, kita kurung kurawal lagi. Oke, setelah tutup kurung kurawal ini, maka program ini telah selesai. Kita bisa mengecek kembali atau ada kesalahan dalam pengetikan, karena bahasa C ini adalah bahasa yang case sensitive. Oke, setelah kita yakin bahwa program ini kita ketik dengan benar, maka langkah berikutnya kita klik build all project file. Oke, bisa kita lihat informasi di sini sudah sesuai. Oke, ini tidak ada error dan tidak ada warning. Kalau sudah seperti ini, kita klik OK. Oke, program telah selesai kita buat. Sebelum kita upload program ini ke rangkaian aplikasinya, ada baiknya kita uji coba dulu atau kita simulasikan dulu melalui Proteus. Jadi di sini kita klik rangkaian Proteus yang kita buat seperti ini. Kemudian pada chip Advega 8535 ini kita double klik. Kemudian kita cari program yang udah kita buat tadi, yaitu tadi kita simpan di dokumen pada folder UKK TEI. Kemudian kita klik folder exe. Nah, kemudian kita pilih file yang berekstensi hexadecimal ini. Oke, selanjutnya kita klik open. Kemudian clock eksternalnya kita pilih, kemudian karena kita menggunakan clock eksternal, maka kita pilih external clock. Clock frekuensinya kita set menjadi 16 MHz.
Kalau sudah, kita klik OK. Berikutnya kita atur motor DC ini dengan nominal RPM dari motor ini menjadi 100. Kalau sudah, kita klik OK. Kemudian kita simulasikan dengan mengklik tombol play. Oke, kita coba, kita tekan switch 2. Ya, jelas motor berputar dengan kecepatan separuh kecepatan penuh ke kanan. Kemudian kita klik switch ketiga, dia akan berbalik arah, berlawanan arah dengan jarum jam dengan kecepatan separuh kecepatan penuh. Kemudian switch keempat kita tekan, nah dia akan berputar dengan cepat dengan kecepatan penuh selama 5 detik. Kemudian dia akan berhenti juga 5 detik dan berputar kembali berlawanan arah jarum jam atau ke kiri selama 5 detik lagi. Kemudian berhenti 5 detik dan berputar kembali ke kanan atau searah jarum jam. Demikian seterusnya secara looping sampai tombol light kita tekan. Jika ingin memberhentikannya, kita bisa mengklik tombol reset. Oke, berarti berhasil sudah program yang kita buat. Langkah berikutnya nanti kita akan mengupload program ini ke rangkaian aplikasinya dengan menggunakan software Prog ESP Downloader. Program bahasa C yang telah saya buat ini bisa di-download di deskripsi video ini. Dan untuk mengupload programnya, saya akan membahas pada video berikutnya. Terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.